Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Persaudaraan Nusantara, jumpa lagi kita. Kini kita akan membahas sejarah Jakarta. Sejarah Jakarta dimulai dari sebuah masjid yang dibangun dalam waktu 3 jam saja. Dan ini kita akan membahasnya secara arkeologi dan filologi. Sobat, sepanjang sejarah peradaban Nusantara, inilah satu-satunya masjid yang dibangun dalam tempo 3 jam saja dalam menghalangi dan menghadapi invasi pasukan salib Eropa bangsa Portugis yang hendak mendirikan benteng di Pulau Jawa. Sebelum kita lanjutkan, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe. Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan ribuan terima kasih. Ada dibantu juga seseorang yang peduli sama kemesjidan ini. Beliau langsung siap Pak untuk saya sampaikan ke Ibu. Sobat, selama ini pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum secara resmi mengungkap secara detail sejarah berdirinya kota Jakarta. Sobat, hal ini terjadi karena adanya oknum-oknum penguasa yang alergi dengan putra Aceh yang berjasa terhadap Indonesia. Sobat, dalam mengungkap sejarah digunakan kaidah historiografi yang mengacu kepada arkeologi, filologi, dan folklore. Perang salib ternyata tidak hanya terjadi di Timur Tengah dan Eropa, tapi terjadi juga di Nusantara. Gaul, gospel, dan glory adalah semangat dari bangsa Spanyol dan Portugis untuk menjelajahi dunia. Setelah menaklukkan Malaka, Portugis menyerang dan meluluhlantakkan kerajaan Samudra Pasai dan mampu menghajar koalisi Demak, Pasai, Palembang dalam pertempuran di lautan untuk merebut kembali Malaka. Sehingga Portugis melancarkan serangan ke Maluku. Dan Portugis ingin membangun benteng di Pulau Jawa. Karena itulah Portugis bekerja sama dengan kerajaan Pajajaran. Fadillah Khan, seorang ulama muda asal Aceh, ketika kembali dari Mekah ke Samudra Pasai, mendapati negerinya telah luluh lantak dihancurkan oleh Portugis. Sehingga Fadillah Khan melanjutkan perjalanan menuju Demak di Jawa. Atas desakan Wali Songo, Sultan Trenggono yang telah menikahkan adik kandungnya dengan Fadillah Khan, meminta agar beliau bersedia untuk memimpin pasukan dalam rangka menggagalkan pembangunan benteng Portugis
di Sunda Kelapa. Mengetahui kondisi armada Demak yang telah dihancurkan oleh Portugis dalam pertempuran di Malaka, maka Fadilakan atau Fatailah meminta nasihat dari para perwira Majapahit dari Tuban. Para perwira Majapahit ini menjelaskan bahwa Sang Rama, Raden Wijaya, pendiri Majapahit, melakukan perang gerilya dalam mengusir tentara Mongol. Fadilakan yang berpengalaman dalam pertempuran membela dinasti Utsmaniyah menggunakan strategi perang kilat secara gerilya. Setelah mendapatkan informasi yang akurat dari Tilik Sandi Demak, Fadilakan memutuskan untuk membuat masjid agung secara bongkar pasang yang akan ditempatkan di Sunda Kelapa. Lalu berangkatlah satu kapal dagang dari Demak menuju Banten untuk menghimpun kekuatan di daerah-daerah Pajajaran. Bahan bangunan Masjid Agung terbuat dari kayu jati, Demak, dan Jepara yang akan ditempatkan di Sunda Kelapa Timur, yaitu dekat dengan benteng Pajajaran di Desa Tugu. Setelah Fadilakan mendapat dukungan dari para adipati bawahan Pajajaran yang menentang kerjasama antara Sang Hyang dengan Portugis, maka dimulailah aksi sabotase kedatangan Portugis dari Malaka. Pembangunan Masjid Agung yang telah dipersiapkan sebelumnya hanya memerlukan waktu 3 jam. Hal ini dilakukan oleh Fadilakan dan pasukannya untuk membuat gentar nyali para prajurit Pajajaran, karena dikhawatirkan Prabu Sangyang akan mengirim bala tentara besar Pajajaran yang akan membantu mulusnya pembangunan benteng Portugis di Sunda Kelapa. Karena itulah Fadilakan memerintahkan perwira dan prajurit Demak dan koalisi-koalisinya untuk tidak mengganggu Pajajaran. 10 kapal Portugis, 1 kapal Pajajaran. Tuan Laksamana, saya akan kirim utusan ke darat. Jangan, nanti dikejar musuh. Kita kasih Tawang Agung dari sini saja. Ketika mata-mata Demak yang ada di Mauk memberikan kode informasi kedatangan 10 kapal Portugis dan 1 kapal Pajajaran dari Malaka, melihat kembang api yang dilepaskan oleh Tilik Sandi Demak, maka orang-orang Portugis tertawa dan menganggap remeh. Sementara di pelabuhan Sunda Kelapa terjadi pergerakan pasukan Fadilakan. Pasukan Portugis pun dengan santai menurunkan amunisi meriam ke daratan pelabuhan Sunda Kelapa. Ketika mata-mata Demak yang ada di Mauk memberikan kode informasi kedatangan
10 kapal Portugis dan 1 kapal Pajajaran dari Malaka, maka Padilakan dan pasukannya segera merebut pelabuhan Sunda Kelapa secepat kilat. Sehingga begitu armada besar Portugis datang di Sunda Kelapa, mereka langsung dihabisi oleh pasukan Demak pimpinan Padilakan. Sementara bala bantuan dari Pakuan Pajajaran tidak kunjung tiba. Hal ini membingungkan. Kenapa Sang Hyang tidak mengirimkan ribuan tentaranya? Ternyata mereka ketakutan dengan adanya kesaktian Padilakan yang mampu membuat Masjid Agung megah hanya dalam waktu 3 jam saja. Padilakan merebut kota Sunda Kelapa, lalu merubahnya menjadi Jayakarta. Sementara itu, selama puluhan tahun beredarlah desas-desus di Pakuan Pajajaran tentang kesaktian Fathahila yang mampu membangun Masjid Agung hanya dalam hitungan jam. Jayakarta pun menjadi kota santri bagi orang-orang Sunda dan orang-orang pengikut Fathahila.